Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifta Rafika, NIM 2024-10-11-128 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas data mining, yaitu modul ke-1. Baik, di sini akan saya share screen mengenai hasil pengerjaan modul 1. Oke, baik, untuk yang pertama di sini modul 1 yaitu membahas mengenai manipulasi array menggunakan NumPy. Jadi untuk kode pertama di sini akan mengerjakan soal poin 1F dan poin 1G. Yang pertama yaitu membuat array 2 dimensi menggunakan NumPy. Nah, NumPy ini adalah sebuah library yang ada pada Python dan berfokus pada scientific computing. Jadi untuk selanjutnya di F ini kan mintanya menggunakan NumPy. Nah, pertama harus kita menggunakan import dulu. Jadi mengimport library NumPy dari Python, dan selanjutnya NumPy ini akan dipanggil sebagai NP. Jadi nama alias NumPy untuk pengerjaan di modul 1 ini akan saya gunakan NP supaya tidak terlalu panjang ketika dipanggil nanti. Nah, setelah kita memasukkan atau manggil library NumPy, baru kita bisa mengerjakan kode F dan G. Untuk yang pertama, membuat array 2 dimensi menggunakan NumPy. Nah, di sini udah ada soalnya. Dan di sini soal tersebut saya masukkan ke dalam variabel array 2D. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan NumPy terus dijadikan array, NumPy.array untuk jadi array 2 dimensi, dan kita masukkan soalnya. Nah, perbedaannya dari 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi terletak pada banyaknya kurung siku yang ada di dalam kurung biasa. Di sini ada 2. Nah, ada 2 kurung siku ini menandakan jika array ini tuh merupakan array 2 dimensi. Nah, seperti itu. Dan jika dijalankan, oke, sebentar. Oke, maka akan menghasilkan hasil seperti ini. Ini tuh menandakan array ini merupakan 2 dimensi. Nah, selanjutnya, ini kan langsung untuk mengubah menjadi 2 dimensi. Nah, cara lainnya itu bisa dari array 1 dimensi dan di reshape menjadi array 2 dimensi. Nah, penggunaan reshape ini adalah untuk mengubah banyaknya elemen yang ada di tiap dimensi. Jadi dengan mengubah banyaknya elemen tiap dimensi, itu dapat mengubah array 1 dimensi menjadi array 2 dimensi. Jadi di sini dari 1 dimensi ke 2 dimensi. Nah, caranya yaitu kita masukkan dulu ke dalam variabel array 1D untuk variabel 1 dimensinya. Nah, ini ditandai dengan baik kurung siku cuma 1, dan kemudian di reshape di variabel new r2d seperti itu, dan di reshape untuk bisa jadi 2 dimensi itu di sini hanya ada 2 ya, x, y aja. X ini, yang ini ada kolom barisnya. Oke, dan di sini di print, jalankan. Nah, akan muncul sama hasilnya. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan menjawab soal dari kode 1G, yaitu membuat array 3 dimensi menggunakan NumPy. Oke, sebentar. Nah, ini. Caranya kurang lebih sama. Kita bisa langsung menggunakan
numpy array seperti ini. Dan kita masukkan soalnya sesuai dengan tabel yang ada pada soal di sebelah kanan. Jadi untuk tabel yang pertama itu ada di sini. Dan yang kedua di sini, begitupun selanjutnya. Nah, perbedaannya adalah dengan yang tadi itu di sini ada 3 kurung siku. Menandakan bahwa array ini tuh merupakan array 3 dimensi. Nah, kalau dijalankan, nah maka jadinya seperti ini. Jadi ada 3 dimensi di sini. X, Y, Z. Nah, untuk pembuatannya sama seperti sebelumnya, juga dapat dimulai dari array 1 dimensi dan di array shape menjadi 3 dimensi, yaitu caranya kita menggunakan perintah reshape, terus kemudian dibuat dengan perintah seperti ini. Jadi dibuat 3 dimensi, atau terus masing-masing barisnya ada 4, terus kolomnya ada 3, terus jadi 3 dimensi seperti itu. Dan ini kita run, oke. Jadi hasilnya sama seperti yang sebelumnya. Nah, untuk memeriksa apakah array yang telah kita buat tadi itu benar array 3 dimensi atau tidak, itu dapat menggunakan perintah ndim. Jadi di sini kita cek untuk yang menggunakan langsung np array dan udah ada 3 kurung siku, dan dengan yang dimulai dari 1 dimensi terus di shape jadi 3 dimensi. Ngecek. Nah, ini menandakan bahwa dimensinya itu 3. Seperti itu. Nah, untuk kode 1 sudah selesai dijawab. Selanjutnya akan membahas mengenai kode kedua. Kode kedua akan menjawab soal D, E, dan F. Yang pertama, soal D ini perintah adalah menambahkan angka 1 pada setiap baris ganjil, dan kemudian menambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap. Jadi urutan operasinya yaitu kita tambahkan dulu angka 1 di barisan ganjil, di baris ganjil array tersebut. Kemudian setelah ditambah 1, maka ditambahkan 2 pada kolom genap. Nah, caranya kita masukkan dulu array-nya. Dan terus selanjutnya kita tambahkan dulu baris ganjilnya. Nah, baris ganjil itu ada berapa aja? Di indeks ke 0, di indeks ke-0 baris, indeks ke-2, dan indeks ke-4. Nah, jadi untuk itu kita pilih array indeks ke-0, indeks ke-2, indeks ke-4 yang masing-masingnya ditambahkan 1. Nah, udah, nanti kalau di print ini bakal keluar hasilnya yang udah ditambahin 1 baris-baris ganjilnya. Selanjutnya, operasi selanjutnya adalah menambahkan angka 2 pada kolom genap. Kolom genapnya yang mana? Kolom genapnya itu yang ada di indeks Y1 dan 3. Kan X, Y nih. Jadi, untuk yang pertama, kita ambil dulu untuk semuanya. Jadi, di sini akan dibaca seluruhnya, karena ini array 2 dimensi, seperti itu. Jadi, dibaca dulu untuk semua indeks X dari 0 sampai ke 4, terus diambil yang kolom ke 1 atau indeks ke 1. Jadi berarti semua ini diambil di indeks 1-nya, berarti ini, dan seterusnya. Begitu pula yang di kolom indeks ke-3. Nah, dijalankan. Hasilnya seperti ini. Ini sebelum tambahkan, lalu ditambahkan barisnya aja. Ini yang nambah, sisanya tetap. Nah, yang ini berarti ditambahnya tuh yang ini, yang 11, 4, 4, 6, 5, 5, 4, 10, 10, 7 itu hasil dari penambahannya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih, selanjutnya itu di poin 2E, yaitu baliklah sumbu Z array berikut. Nah, ini contoh, misalkan
ada matriks X, Y, Z. Maka jika dibalikkan itu hasilnya sumbunya dibalikkan, berarti Z-nya di depan, Y-nya Y, terus X. Nah, konsep seperti ini yang sama akan kita terapkan untuk mengerjakan soal kode E. Oke, jadi kita menggunakan perintah flip. Nah, karena itu diubah dari atas ke bawah dan sebaliknya, maka kita menggunakan flip udah atau flip up down. Nah, selanjutnya itu kita masukkan dulu variabel r underscore e yang akan diubah atau di flip ke dalam variabel flip a. Oke, ini udah, terus nanti akan kita temukan hasilnya di sini. Oke, ini kita run. Nah, ini dia. Sebelum diubah ini seperti ini tatanannya, dan setelah diubah, yang bagian bawah ini akan pindah ke atas atau menempati sumbu E, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk poin F, yaitu ubahlah array pada soal E menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6 dengan menggunakan perintah reshape. Nah, perintah reshape ini merupakan perintah yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu mengubah reshape array. Jadi reshape array ini tuh mengubah susunan atau komposisi elemen dalam satu array. Nah, jadi di sini tuh kita bisa mengubah jumlah elemen yang ada pada array. Juga bisa mengubah dimensi, kayak gitu. Jadi reshape itu seperti itu. Nah, di sini kita yang diminta itu mengubah menjadi 2 dimensi, berarti berubah dimensinya. Nah, di sini ini saya menggunakan array yang dari 1 dimensi dan array yang dari 3 dimensi. Karena soal sebelumnya kan diminta 3 dimensi. Untuk yang 1 dimensi itu ada di variabel r underscore 1, untuk yang 3 dimensi ada di variabel r underscore e. Oke, jadi kita gunakan perintah reshape yang diminta adalah ukuran 6 kali 6. Kita masukkan ukurannya di sini, 6 kali 6. 6 kolom 6 baris. Dan kita print hasilnya. Oke, seperti ini. Yang atas ini merupakan matriks yang belum di reshape atau masih belum berukuran 6 kali 6. Dan yang belum berukuran 6 kali 6 dan juga masih merupakan matriks 3 dimensi. Nah, selanjutnya hasil reshape untuk jadi matriks 2 dimensi dan ukuran 6 kali 6 itu bisa kita lihat di sini. Di bagian bawah ini ya. Ini bisa dilihat dari kurungnya, kurung sikunya ada 2, ini menandakan 2 dimensi, demikian juga yang bawah. Ini yang dari 1 dimensi jadi 2 dimensi, terus menggunakan 6 kali 6. Nah, yang di sini dari 3 dimensi turun jadi 2 dimensi ukuran 6 kali 6. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kode ketiga. Kode ketiga ini kita diminta untuk mengubah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Nah, mungkin untuk lebih mudahnya kita bisa mungkin lebih enak di enter ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan baik-baik, di sini nih ada perbedaan warna. Oke, jadi di sini tuh ada, nah ini, terus ini, terus ada yang ini, selanjutnya ada ini. Ini umpamakan saja
Oke, ini diumpamakan ini A, terus yang ini B, yang ini C, yang ini D. Nah, kita perhatikan yang di sebelah sini. Ini kan diminta susunannya itu seperti yang ada di matriks sebelah kanan. Berarti susunannya seperti ini. Susunannya itu seperti ini. Ini berarti D, ini A, ini C, ini apa ini? Ini B. Nah, jadi susunannya tuh dari B, C, D, A jadi A, D, C, B. Kayak gitu. Nah, gimana caranya? Caranya itu kita men-slicing dulu. Jadi kita slicing dulu matriksnya. Ini di satu dimensi matriksnya, terus di matriks yang baru kita masukkan ke variabel baru. Ini di copy matriks yang ini. Ini sebagai tempat untuk matriks barunya. Nah, yang pertama, itu tuh di slicing dulu, dipilih sesuai ini. Jadi yang matriks awal ini itu diambil dulu, terus yang ini, yang selanjutnya diambil dulu juga. Ini berarti itu dari 03 ini dari baris ke 0, indeks ke 0 sampai ke 2. Berarti kan 0, 1, 2. Dan yang diambil indeks ke 0 dan 1. Berarti yang seperti yang saya tandain di huruf B sebelah kanan ini. Begitupun seterusnya, dan ini itu akan ditempatkan baru seperti ini. Jadi yang awalnya itu ini bakal berubah jadi yang 3 kolom indeks ke-3 dan ke-5, dan juga ini baris dan di kolom 2 dan 3. Jadi gantinya tuh seperti itu. Dan begitu seterusnya sampai tersimpan array yang baru atau matriks yang baru. Nah, hasilnya itu seperti ini. Kalau dijalankan, nah seperti ini. Jadi yang ini yang hijau pindah ke bawah, yang merah pindah ke sebelah kiri bawah, ini, terus yang biru pindah ke sebelah kanan atas, dan yang oranye pindah ke sebelah kiri atas. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita umpamakan. Misalkan yang diambil pertama itu seperti ini. Oke, jadi tuh kita ingin ngambil ininya tuh A. Gitu. Ini yang A yang pertama. Dan yang supaya sesuai dengan matriks yang sebelah kanan kan yang pertama itu ini 9, 3, 5, 2, 9, 4 ini kan. Nah, terus ini tuh diimplementasikan untuk menukar yang indeks ini. Indeks yang ada di sini nih, ditukar sama yang ini. Kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, kurang lebihnya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.